Sini kita foto, kita tulis aja deh. Wow. Masuk, 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 Masuk RBTV dulu ini.
dan penegak hukum, karyawan perusahaan perkebunan hingga perbankan juga mendapat akses pemeriksaan kesehatan gratis dari Dinas Kesehatan Bengkulu Selatan. Selain pemeriksaan kesehatan, pada kesempatan ini pula Dinkes menggelar senam kebugaran. Senam kebugaran ini berlaku di seluruh layanan pemeriksaan kesehatan. Kajari Bengkulu Selatan Nurul Hidayah menyambut baik agenda ini karena dengan dilaksanakannya senam kebugaran dan screening kesehatan, Kejari Bengkulu Selatan bisa mengetahui kondisi para jaksa dan ASN dalam keadaan sehat dan bugar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi. Oke. Lebih kecil. Ya. Mulai startnya di sana ya, sama-sama. Oke. Semangat. Ibu Kajari, izin Bu, bagaimana kita melihat kondisi kesehatan anggota kejaksaan kita Bu? Oh, semuanya sehat semua. Tinggal menguji ini tingkat kebugarannya. Iya. Sehat belum tentu bugar, tapi kalau bugar tentunya pasti sehat. Selain kegiatan ini kita juga arahkan selalu berolahraga juga ya Bu? Oh iya, kita tetap melakukan olahraga dan setiap hari Jumat memang kita adakan senam. Artinya budaya hidup sehat memang sudah ditata ya Bu? Oke. Ada kegiatan dengan kesehatan yang disambut dengan baik. Walaupun kita punya poliklinik, tapi tetap kita selalu cek kesehatan para anggota. Oke. Bu, sebelum ada cek kesehatan ini, bagaimana kondisi sebelum-sebelumnya Bu? Apakah sudah ada yang sakit menaun atau seperti apa Bu? Oh nggak ada, sehat semua. Sakit menaun gimana mau kerja di kejaksaan? Oke. Artinya bebas dari penyakit ya Bu? Bebas dari segalanya. Oke, siap. Terima kasih Ibu.
Sementara itu, Kepala Bidang Kesmas Bengkulu Selatan Ermayanti dan Faikatul Latifa, Ketua Tim J Promosi Kesehatan Dinkes mengatakan, Dinas Kesehatan sudah berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan masyarakat tanpa terkecuali. Kenapa perlu pemanasan dulu, Bu? Supaya untuk menjaga daripada otot-otot kita ini, jadi waktu kita jalan tidak begitu kaget, takutnya ada cedera. Ya, kita takutnya cedera. Ya, maka dari itu kita lakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan kegiatan. Oke, langsung dipandu Ibu Kajari ya, Bu? Ya, di depan. Oke. Kenapa lokus dan fokusnya di kejaksaan hari ini, Ibu? Begini ya, kami sampaikan, ini cek kesehatan ini bukan hanya fokus di kantor kejaksaan, namun ini di seluruh OPD ya. Ada berapa kemarin? Ada 14 lokasi. Jadi ini titik yang terakhir ya. Yang terakhir kita di sini kemarin sudah kami laksanakan di Kodim, di statistik, di PTBSL dan yang lainnya. Bagaimana antusiasme peserta, Bu? Sampai yang saat ini alhamdulillah luar biasa keinginan mereka dengan disambut oleh kalau yang swasta itu BUMN-nya itu disambut langsung juga sama seperti di sini, mereka antusias sekali menerima kegiatan ini. Oke. Kalau dari temuan kita Dinas Kesehatan, Bu, hasil cross check screening kesehatan ini apa saja, Bu, yang menjadi trouble dari masyarakat ataupun yang melakukan tes kesehatan ini, Bu? Kesehatannya itu yang ini kan untuk kebugaran ya. Ada untuk kebugaran, ada pemeriksaan untuk penyakit tidak menular dan ada pun untuk penyakit menular. Jadi kami 3 kegiatan 1 kali jalan. Oke. Kalau untuk di tingkat buruh, Ibu, di perusahaan kita lakukan atau tidak, Bu? Di pabrik atau di usaha-usaha itu? Itu sudah kami lakukan. Kami ada di PT BSL, PT SBS ya, Bank Mandiri, Bank BPD juga ya. Artinya Dinkes memang hadir di tengah-tengah masyarakat ya, Bu? Seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Oke, ini setelah mereka menerima hasil tes kesehatannya, apakah akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, Bu, ketika ada yang menjadi kendala sakitnya lebih parah kayak gitu, Bu? Oh, itu tentu ya. Itu kita laksanakan. Pernah kami ada yang menemukan itu ada salah satu tempat ya, tempat ada yang ini. Langsung kami kasih tahu ke atasannya bahwasannya mungkin nanti stafnya akan minta izin untuk tindakan lebih lanjut. Oke. Ini kita gandeng siapa saja, Ibu? Kalau dari ini semuanya dari Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan ini dari beberapa bidang. Pertama kita dari bidang Kesmas, khususnya di Inja itu Promkes, promosi kesehatan. Ada di P2P itu di PTM penyakit tidak menular dan penyakit menularnya. Setelah pemeriksaannya. Ini semua alat-alatnya kita pastikan steril semua ya, Bu? Ya, pasti harus steril. Tidak pakai yang baru karena ada jarum yang harus digunakan ya. Dan tidak berkala. Oke. Ibu Ike, kalau kegiatan ini sendiri, Bu, target kita berapa persen, Bu, capaian kita untuk masyarakat Bengkulu Selatan ini bisa mengakses kesehatan gratis ini, Bu? Kalau untuk target kita sebenarnya 100%, Mas. Cuma kita berangsur dulu mencapai itu. Terutama kami fokus dulu ke swasta. Untuk pemerintahan kami kurangi sedikit, cuma beberapa OPD yang kami kunjungi. Tapi untuk swasta, insya Allah swasta, bank dan swasta kayak pabrik itu kami kunjungi semua. Sampai Kodim, TNI, dan kepolisian pun kami datangi untuk mengecek kebugaran mereka, mengecek kesehatannya, dan mengecek penyakit menularnya. Oke. Kemudian Ibu informasikan dari Kepala Dinas juga menyampaikan bahwasanya tes kesehatan ini gratis ketika dibuka untuk umum ya, Bu? Sesuai dengan hari tanggal ulang tahun. Apakah program itu masih berlaku, Bu? Oh iya, kalau untuk program cek kesehatan gratis ulang tahun masih berlaku selamanya, Mas. Bukan hanya tahun ini, tahun depan juga masih berlaku. Dan sekarang juga ada cek pemeriksaan kesehatan gratis untuk anak sekolah. Nah, Oke. Sekolah sekarang difokuskan untuk mengecek kesehatan di sekolahnya. Nanti petugas Puskesmas 3 datang ke sekolah mengecek kesehatan anak-anak sekolah. Oke. Ibu Kabid, ini kan tadi dari Ibu Ika juga disampaikan bahwasanya ada tes kesehatan untuk anak sekolah. Responnya di dunia pendidikan ditambah lagi setelah tahun baru ini bagaimana? Tahun ajaran baru bagaimana, Bu? Sama yang seperti disampaikan oleh Ibu, baik di OPD maupun di perusahaan, apalagi di sekolah itu
antusias sekali mereka menerima ini. Jadi dapat diketahui mungkin ada nanti anak-anak yang kurang darah kan bisa ketahui, jadi dia belajarnya lebih semangat. Kalau anak-anak dengan anemia itu mungkin semangat belajarnya akan menurun. Jadi kelihatan. Kalau tenaga pendidiknya bagaimana, Bu? Kalau Tenaga pendidiknya itu Mas yang fokus ke sana. Iya. Karena tenaga pendidik itu kan wilayah puskesmas masing-masing. Jadi tes kebugaran dan cek kesehatannya dilakukan oleh orang-orang tenaga kesehatan yang ada di wilayah masing-masing. Ya. Kemudian sekarang kita lagi BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Jadi seluruh sekolah sekarang dilakukan imunisasi. Ibu kalau ngelihat ini Bu, ini kan antusiasme dari pegawai kejaksaan cukup tinggi Bu untuk pemeriksaan kesehatan. Apakah kegiatan ini bisa kita lakukan secara kontinu Bu? Begini Pak, insya Allah ini akan berkesinambungan. Jadi kegiatan ini bukan hanya tahun ini saja, mungkin akan berkelanjutan dengan tahun-tahun yang akan datang. Jadi kalau kejaksaan ini alhamdulillah kami luar biasa penerimaannya banyak. Kejadiannya langsung. Setelah dari sini kemana lagi agenda kita rencananya Bu? Hari tanggal ini ya Bu, Rabu ya, Rabu kita ini di Sekundang. Kita Yang terakhir itu cek kesehatan sekaligus ada kampanye penyakit prioritas. Oke. karena misalnya kita dalam rangka menyambut hari HUT kemerdekaan, kita dipusatkan di Sekundang. Ibu Kabid, ada pertanyaan juga mungkin dari masyarakat juga akan bertanya seperti ini nanti kan. Kenapa kita memilihnya roadshow Bu, bukan didirikan di satu posko Bu, pemeriksaan kesehatan gratis ini Bu? Begini Pak, kalau kita roadshow itu maka kita bisa dikejar dalam waktunya. Jadi kalau kita kampanye itu sudah susah kita untuk menghandle-nya semua itu sekaligus, karena tahu kita memahami ya masyarakat kita ini kalau sudah itu berdesak-desakan nanti sudah tidak efisiensi lagi Pak. Sasarannya juga Iya. kan swasta. Kita Karena ada sambil kerja, Mas. sasaran-sasarannya. Ya. Kayak di SBS kemarin kita 10 orang ikut tes, 10 orang kerja gitu. Jadi ganti-gantian. Tadi Ibu saya juga lihat kan di sana ada disiapkan juga nasi kotak ataupun breakfast untuk ini ya. Iya. Kita langsung siapkan nasi kotak plus kue snacknya. Jadi habis mereka melakukan cek kebugaran kemudian lari 1,6 kilo, mereka langsung kita kasih nasi kotak dan kue. Kemudian Bu, kenapa Dinkes sekarang sedang fokus-fokusnya melakukan monitoring kesehatan masyarakat di Bengkulu Selatan Bu? Apakah ada catatan khusus Bu soal kondisi medis masyarakat Bu? Nah, kalau itu kita rasa tidak. Jadi kita rasa tidak ada kalau secara intensif itu. Namun ini adalah program kita, gerakan. Jadi untuk kita laksanakan itu. Jadi mudah-mudahan nanti seluruh OPD yang ada di Bengkulu Selatan ini dapat terlayani, yang mereka sangat susah kalau untuk datang langsung ke pusat kesehatan itu, fasilitas kesehatan yang ada ini. Jadi kalau didatangi begini, insya Allah mereka terlayani semua. Bagaimana respon dari kepala daerah ataupun unsur pimpinan di Bengkulu Selatan Bu terkait program kita ini Bu? Tentunya beliau mendukung sekali dengan kegiatan yang begini. Ibu Ike, kalau untuk kegiatan seperti ini juga Bu, berapa personil yang kita kerahkan Bu? Kalau untuk personil banyak ya Mas, kalau tim kita Kesjaor aja itu ada sekitar 10 orang, ditambah tim PTM itu sekitar 10 orang. Sampai 20 orang lah Mas ini, karena terkait pemeriksaan, kemudian kita dibantu juga dengan puskesmas. Ya. Ibu tadi kan juga disampaikan Bu bahwasanya masyarakat ataupun tenaga ASN ataupun petugas yang melakukan screening kesehatan ketika ada sakit yang cukup berbahaya akan kita rekomendasikan ke rumah sakit ya Bu? Itu tentu, karena kita kan di sini ini hanya sebatas pelayanan tingkat pertama. Andai kata itu ada yang terdeteksi, maka itu akan kami sampaikan, namun tidak kami umumkan itu. Namun akan kami sampaikan secara personal dan kepada atasannya bahwasanya ada kami temukan salah satu ataupun beberapa karyawannya untuk mendapatkan tindakan lebih lanjut. Oke. Ibu, ini kan yang jadi perhatian saat ini Bu di sektor tenaga pendamping desa, kemudian perangkat desa dan kades. Ada rencana kita monitoring ke pihak desa juga program seperti ini Bu? Kalau ke desa itu saya rasa mungkin belum sampai ke sana, karena tingkat desa itu mereka mempunyai wilayah. Mungkin akan kami sampaikan nanti atau akan kami bicarakan lagi. Di sana ada wilayah puskesmas yang memegang wilayah. Misalnya kades mana itu, puskesmasnya mana yang menangani. Mungkin mereka yang akan melanjutkan kegiatan di kabupaten. Oke. Ibu Ike, ini pertanyaan terakhir Bu. Ini kan sudah berjalan hampir sejak akhir Juli ya Bu.
sampai memasuki di akhir Juni ya, bahkan sudah hampir 2 bulan. Sejauh pantauan kita Bu, yang langsung turun ke lapangan kita berdua, antara Ibu Kabid dan Ibu Ike, apa sih Bu yang menjadi trouble faktor kesehatan masyarakat ini menurun? Apakah pola hidup, pola tidur, atau seperti apa Bu? Ya, pastinya pola hidup Mas. Setelah kami lakukan cek kesehatan, kemudian cek kebugaran ya Mas, cek kebugaran 1,6 kilo, banyak memang masyarakat yang kurang bugar. Kurang bugar itu karena kurang melakukan aktivitas fisik, konsumsi makanannya juga kurang, jadi pola hidupnya juga kurang bagus. Jadi makanya kita kasih edukasi ke mereka biar mereka bisa melakukan pengetesan kebugaran masing-masing sendiri. Oke, Ibu, ini menarik Bu. Tadi disampaikan Ibu Ike bahwasanya ada edukasi, bukan hanya cek kesehatan. Edukasinya seperti apa Bu? Ya, kami sampaikan bahwasanya kita akan mengedukasi ya. Edukasi itu kan tahu, kita kasih mereka untuk ngecek kebugaran itu lari kecil ya, sepanjang 1,6 km. Ya. Jadi mereka ada nggak ya? Mungkin ada yang tidak sanggup sampai menyelesaikan. Kita tahu bahwasannya kita minimal melaksanakan gerakan fisik pada pagi hari itu minimal 30 menit. Namun kita tahu mungkin jam 6 mereka sudah sibuk untuk berangkat. Jadi mereka tidak sempat melaksanakan itu, maka dengan pada saat ini kami lakukan itu, kita akan melihat kebugaran mereka itu. Oke, Ibu, mohon pesan himbauannya terhadap masyarakat Bengkulu Selatan untuk menjaga kebugaran Bu. Berdua, ya. Baiklah, kami berdua di sini menghimbau kepada masyarakat yang ada di seluruh Kabupaten Bengkulu Selatan ini kiranya dapat melakukan aktivitas fisik di pagi hari itu minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Syukur-syukur atau alhamdulillah kalau mereka itu bisa lebih. Jadi kita bisa mengetahui kebugaran kita itu sendiri. Jadi untuk masyarakat, mari kita sama-sama melakukan gerakan fisik pagi hari 30 menit saja.
kesehatan masyarakat, Bu? Catatan itu adalah sekarang ini kami sedang galak-galaknya dengan adanya CKG ini, cek kesehatan gratis. Jadi sekarang ini sudah termasuk cek kesehatan gratis yang akan dilakukan. Yang kami lakukan ini di seluruh OPD yang ada di Kabupaten Selatan, baik itu pemerintah maupun swastanya. Tapi kalau untuk ke sekolah-sekolah pun sudah kami laksanakan sekarang. Dari pusat sendiri bagaimana dukungannya terhadap kegiatan seperti ini, Bu? Dari pemerintah pusat? Tentunya itu sangat didukung dari pusat karena kegiatan ini bukan hanya di tempat kita ini, bukan hanya di Bengkulu Selatan, tapi di seluruh Indonesia. Bu, kalau untuk kesehatan masyarakat sendiri, Bu, ini kan ada penyakit menular, Bu. Ada tidak menular. Nah, yang paling krusial di Kesmas ini apa, Bu, di kesehatan masyarakat ini, Bu? Prinsipnya begini, memang itu dinas kesehatannya. Jadi kalau di Kesmas itu kesehatan masyarakat yang kami utamakan. Tapi kalau yang penyakit menular dan tidak menular itu milik dinas kesehatan, tapi bidang yang membidangi adalah P2P. Oke, tadi kan dokter juga menyampaikan, Bu, bahwasanya pola hidup sehat masyarakat ini harus dilakukan dengan cara berlari, kemudian menjaga pola makan dan berolahraga. Ini ada kita himbau juga tidak, Bu, kepada pelajar ataupun kepada Dewan Guru dan ASN di Bengkulu Selatan, Bu? Kami selalu menghimbau karena kita kan gerakan masyarakat hidup sehat ya, Mas ya. Jadi kita ini minimal melaksanakan gerakan itu di pagi hari, melaksanakan gerakan aktivitas pagi bising minimal itu sudah kami katakan itu 30 menit minimal. Alhamdulillah kita bisa lebih. Namun karena kita tahu sekarang apa tadi yang sudah kita sampaikan dan apa yang kita dengarkan tadi disampaikan oleh Ibu Kajari, karena dengan zaman IT ini kita hampir melupakan yang namanya aktivitas fisik itu. Makanya Ibu, kemudian ada rencana kita pembagian treadmill, Bu, untuk menjaga pola hidup sehat kepada ASN dan OPD-OPD, Bu, ke depannya? Kalau treatment itu kita sudah terlalu jauh melangkahnya ya. Cukup dengan jalan santai aja. Jalan kaki di pagi hari itu sudah termasuk dalam kita melaksanakan seperti yang treatment. Kalau treatment itu walaupun ada kadang-kadang kita tidak bisa melaksanakannya. Jadi lebih bagus sekali kalau kita melaksanakan aktivitas fisik minimal jalan kaki di seputaran rumah kita sendiri. Artinya poinnya, Bu, pola hidup sehat ini tidak perlu menggunakan alat modern ya, Bu? Betul sekali. Tidak perlu. Kita cukup dengan seputaran rumah kita itu sudah cukup. Dan lupakan sebentar gadget ya, Bu? Tentunya. Helita dan Dr. Yozi menjelaskan, pemeriksaan kesehatan ini sebagai bentuk budaya hidup sehat yang harus dilakukan oleh setiap masyarakat.
Maka dari itu, kewajiban para tenaga medis harus dioptimalkan. Hasilnya bagaimana Pak setelah dilakukan screening Pak? Hari ini sementara masih berjalan. Kolesterol pada negatif. Di daerah apa, di lokasi sebelum-sebelumnya Pak sudah ada temuan Pak? Sebelumnya negatif untuk HIV dan hepatitis. Oke. Pak, kenapa penting melakukan tes kebugaran ini Pak? Kebugaran ini diperlukan untuk menilai kebugaran seseorang supaya kita tidak mencocokkan olahraga apa yang cocok untuk mereka kerjakan hari-hari kita lakukan saat ini. Oke, Pak, seperti yang diketahui sekarang ini ya Pak, diabetes, serangan jantung, ginjal, dan penyakit dalam lainnya itu kan sedang sangat menghantui pola hidup masyarakat. Bagaimana kiat-kiat agar terbebas dari gejala itu Pak? Untuk penyakit-penyakit yang tidak menular seperti itu memang berhubungan yang pertama dengan pola hidup. Olahraga dan kebiasaan menjaga supaya kita pertama kita jaga pola makan hari-hari dan jaga kesehatan dengan beraktivitas fisik. Ibu Kapus, kalau untuk di wilayah kita sendiri Bu, bagaimana antusiasme ASN kemudian masyarakat terkait dengan adanya program ini, dan apakah ada temuan Bu di puskesmas kita soal kebugaran yang lemah atau tidak fit Bu? Nah, jadi kita dari Puskesmas MKH sudah melakukan kegiatan khusus untuk wilayah Puskesmas MKH. Jadi selama kami melaksanakan pemeriksaan ini, kita belum dapat Pak yang misalnya benar-benar misalnya penyakit semilis, HIV, baik di sekolah-sekolah, guru, karena yang kita prioritaskan untuk kesehatan ini para guru dengan instansi yang ada di wilayah Puskesmas MKH. Misal dari kejaksaan, dari wilayah sekolah-sekolah guru. Jadi alhamdulillah kita belum ada pada saat screening masalah penyakit penyakit menular dan tidak menular ini, kita belum ada data yang masuk kalau misalnya ada HIV atau semilis yang positif. Mudah-mudahan jangan ya Bu. Jangan Pak. Oke, siap. Terima kasih Bu, Pak Dokter ya. Anggino Verdo, RBTV melaporkan.